Salam, mari kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi gak ada alasan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai anak Allah yang sudah dipilih, orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan, kita dikasihi supaya kita juga mengenakan belas kasihan. Belas kasihan itu penting sekali. Kalau kita tidak melakukan belas kasihan, jangan bilang kalau kita anaknya Tuhan Yesus. Karena mutlak belas kasihan itu Tuhan yang ajarkan supaya kita memiliki belas kasihan terhadap seorang dengan yang lain, sama-sama saudara seiman. Kadang-kadang kita itu egois, gak sadar kita itu egois. Kalau orang Kristen selalu bilang, aku sendiri aja belum cukup kok menolong orang lain. Itu bukan pembicaraan sebagai anak Tuhan. Karena pemberian belas kasihan ditunjukkan bukan hanya karena materi. Materi penting, tapi kalau kita gak bisa mengampuni, kita tetangga, lingkungan, saudara seiman mengalami kesusahan, minimal orang yang sebagai pilihan Allah, orang punya belas kasihan, kita berani menengok, mendatangi, bertanya. Saya memang nggak bisa nolong kalau dalam hal keuangan, saya nggak bisa karena nggak ada. Tetapi saya mau berdoa, mau saya doakan. Selama ini saya nggak pernah ditolak orang ketika orang itu sakit, ketika orang itu keadaannya nggak baik. Mereka bisa menerima. Saya pernah pelayanan di rumah sakit itu sampai 2 bulan. Jaga bos saya yang sudah sakit karena sudah usianya tua. Tetapi di situ saya itu setiap jeda yang tak layani tidur, saya mesti keliling. Jadi masuk rumah sakit. Di situ banyak orang sakit, orang-orang di luar Tuhan, orang-orang keder. Dan kita melakukan, kita mendoakan banyak orang. Saya sampai membaptis di rumah sakit itu, sementara dibaptis percik tanda meterai bahwa mereka mau menerima Tuhan Yesus. Itu berbagai agama itu. Malah jarang orang Kristen. Tetapi saya jarang. Tapi ini kita yang justru malah orang-orang di luar Tuhan. Mereka banyak, saya malah ada orang tua, itu orang Madura. Dia tidak, saya tidak hanya tahu-tahu dia panggil ibu, akhirnya dia terima Tuhan Yesus. Saya layani, langsung saya baptis percik. Karena apa? Karena mereka mau diselamatkan. Keselamatan adalah anugerah. Kadang-kadang orang yang sudah diinjili, sudah tahu kita sudah berbuat banyak, mereka belum bisa menerima Tuhan. Tetapi malah orang yang kita belum berbuat apa-apa, tapi karena belas kasihan Tuhan turun, sehingga orang itu mendapatkan keselamatan. Memang keselamatan adalah anugerah. Kalau kita dianugerahi, sempat didatangi orang keadaan seperti itu, mereka menerima. Tapi juga ada orang yang keadaannya sudah parah, menolak juga ada gitu loh. Karena kita penginjil, jangan takut ditolak. Karena keselamatan memang anugerah. Jadi kita jangan takut, jangan minder untuk memberitakan. Bentuk belas kasihan kita lakukan. Jangan sampai orang itu binasa. Karena itu kita sudah di orang-orang pilihan Allah dikuduskan dan dikasihinya. Karena kita sudah mendapatkan belas kasihan, kita harus melakukan juga belas kasihan kepada orang lain. Kalau kita tidak melakukan, kita orang nggak bisa memiliki belas kasihan, nggak bisa. Belas kasihan kita memiliki gaya hidup yang murah hati. Seperti Tuhan. Makanya belas kasihan itu sama dengan orang yang murah hati. Kalau kita bilang anaknya Yesus, murid Yesus, kita tidak punya belas kasihan,
Bagaimana dunia bisa melihat Yesus kalau kita sebagai hambanya tidak melakukan. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaknya kamu murah hati, sama seperti Bapamu di surga murah hati. Jadi itu mutlak loh saudara, itu mutlak loh murah hati. Terus belas kasihan itu gandengannya. Karena itu kita harus terus melakukan firman Tuhan. Supaya kita, kalau kita mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, kita berikan kepada orang lain. Orang yang berbelas kasihan akan mendapat belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan, ketika Tuhan tahu persis hati kita, Tuhan tahu persis yang dilihat Tuhan itu hati. Walaupun kita tidak tahu, orang lain tidak tahu, Tuhan itu selalu tahu apa yang kita buat. Karena itu kita harus selalu memiliki hidup rendah hati. Belas kasihan, rendah hati, lemah lembut, dan kesabaran. Memang melayani orang, kita kadang juga ditolak orang. Makanya usahakan kalau jangan sampai kita berdebat dengan orang. Jangan sampai kita menjelekkan agama orang. Karena itu kita penginjilan. Kalau kita penginjilan, beri kesempatan orangnya yang mau dilayani itu cerita keadaan mereka, cerita agama mereka. Jangan kita memotong, didengarkan setelah itu. Tapi kita sendiri langsung masuk menjelaskan punya kita. Kita bilang audible, langsung aja cerita sama dia. Jadi nggak usah ditutup-tutupi, bilang keselamatan ada di dalam Yesus. Kalau orang nggak percaya Yesus, nggak usah berbuat jahat. Menolak Yesus sudah nggak selamat gitu. Jadi kita nggak perlu banyak bicara, tapi kita banyak doa. Supaya kita kalau menginjil tidak ditolak orang. Orang yang mendengarkan perkataan kita, orang itu akan merasa terhibur. Iya ya, bener ya. Akhirnya kita nggak menjelekkan agama orang. Kita masukkan Yesus. Nah kan ada ayat penginjilan-penginjilan, kita harus tahu cara menginjil yang benar. Kan tunjukkan ayatnya saja. Ada Yohanes 14 ayat 6. Itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi satu-satunya orang mau selamat harus percaya Yesus. Jadi jelaskan saja, tapi setelah orangnya cerita, kita lanjutkan gantian kita yang bicara. Kita bicara firman, jangan bicara menghakimi. Karena itu kita tetap semangat, memiliki belas kasihan, kita memiliki kerendahan hati, dan kita terhadap sesama kita, seorang terhadap yang lain, kita harus benar-benar menunjukkan bahwa kita anak Tuhan. Berkasih-kasihan, saling mengampuni. Apabila ada yang satu menaruh dendam, yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, perbuat jugalah demikian. Apa sih Yesus itu loh dijual sama muridnya. Gitu aja dikianati si Petrus. Akhirnya apa? Tuhan masih mengampuni. Dan akibatnya Petrus karena mengaku dosa dan dia menyadari kesalahan. Mengaku dosanya. Akhirnya Tuhan mengampuni juga. Bahkan Tuhan memakai